Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa komunitas literasi Islam, kita bertemu di Ngabuburit Online bareng intelektual Muslim edisi ke-20 bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga Anda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini, ngabuburit kali ini kita akan membahas topik tentang cerdas menyikapi fenomena nasionalisme di negeri muslim. Telah bersama kita sore hari ini Pak Tito Priastomo SPT, pegiat literasi dan akademisi muslim. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil. Ya, sehat, Pak Tito? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai tema kita kali ini tentang cerdas menyikapi fenomena nasionalisme di negeri Muslim. Gini, Pak Tito, kenapa materi ini, tema kali ini tuh penting sekali untuk kita bahas gitu. Bagaimana Pak Tito? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Materi nasionalisme penting untuk kita bahas dalam kehidupan umat Islam saat ini karena umat Islam pada abad ini bisa dikatakan, para ahli mengatakan kita hidup di era negara bangsa, era nation state. Di mana dalam era negara bangsa ini pemahaman bahwa manusia secara individu, secara kodrati, setiap manusia itu hidup sebagai bagian dari sebuah bangsa. Ada pandangan seperti itu. Setiap orang hidup sebagai bagian dari sebuah bangsa dan setiap bangsa itu berhak untuk hidup sebagai suatu negara yang mandiri, yang independen, bebas dari intervensi bangsa lain. Ini dianggap sebagai satu hal yang benar dengan sendirinya, tanpa perlu dibuktikan lagi. Jadi setiap bangsa, setiap orang ditakdirkan sebagai bagian dari bangsa, dan setiap bangsa ditakdirkan sebagai negara yang bebas merdeka dalam kebangsaannya sendiri. Nah, ini penting karena dalam diri setiap Muslim, ya, di era negara bangsa ini mungkin terjadi konflik identitas, ya, terjadi konflik identitas ketika dirinya itu menjadi bagian dari sebuah bangsa dan negara bangsa di satu sisi. Di sisi lain dia juga tidak bisa melepaskan hakikatnya sebagai bagian dari ummah Islamiyah, ya, di seluruh dunia yang tidak terbatasi oleh lingkup bangsa tertentu. Saya katakan sebagai konflik identitas karena begini, ada kalanya sesama bangsa Islam, sesama bangsa Muslim itu terlibat konflik, ya, terlibat konflik, dan setiap Muslim yang terlibat dalam konflik dua bangsa tersebut, dalam perspektif nasionalisme dianggap sebagai satu ekspresi heroisme, terlibat dalam konflik misalnya Irak melawan Iran, Irak melawan Kuwait dan seterusnya. Dalam perspektif nasionalisme itu dianggap sebagai satu hal yang baik, tapi dalam perspektif Islam itu dianggap sebagai satu fitnah yang besar, bunuh-membunuh sesama Muslim. Contoh lain, ketika orang-orang Islam di suatu negeri itu mengalami misalnya bencana kemanusiaan, diusir atau dibantai dan seterusnya, dalam perspektif nasionalisme itu adalah kejadian yang menimpa tetangga kita, ya kan? Dalam perspektif nasionalisme itu kejadian yang menimpa tetangga kita. Tapi dalam perspektif Islam itu adalah kejadian yang menimpa bagian tubuh kita sendiri, ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh, demikian. Contoh yang lain, ketika sebuah tradisi dalam suatu bangsa itu dianggap sebagai suatu identitas nasional, tapi ternyata dalam perspektif Islam tradisi itu harus ditinggalkan, maka terjadi konflik identitas dalam diri seorang Muslim. Nah, itulah mengapa permasalahan ini perlu kita diskusikan. Bahkan ada yang mencoba kemudian membenarkan, ya, atau memberikan justifikasi kondisi ini
kondisi era negara bangsa ini dengan Al-Quran juga, makanya demikian. Misalnya surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang dikutip untuk menguatkan bahwa kebangsaan dan negara bangsa itu satu hal yang alami. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayat. Demikian Mas Fadli. Oke. Baik, Pak Tito. Dari tema kita kali ini kan tentang fenomena nasionalisme gitu. Jadi apa sebenarnya nasionalisme itu, Pak Tito? Sebelum kita membahas lebih jauh. Baik. Jadi perlu kita tanyakan kembali ya, apakah benar ikatan kebangsaan dan institusi politik kebangsaan itu merupakan satu sunatullah yang alami? Dan kemudian kita perlu jelaskan apa yang namanya nasionalisme itu sendiri. Saya ingin, karena kita bicara dalam konteks acara yang diadakan oleh komunitas literatur, komunitas literasi Islam. Literasi Islam. Ya. Komunitas literasi Islam. Saya ingin coba mengutip beberapa literatur. Jadi mohon maaf, saya kutip Anthony Smith misalnya, salah satu pakar nasionalisme dalam bukunya National Identity. Dia mendefinisikan nasionalisme sebagai gerakan ideologi, dalam tanda kutip, ideologi dalam arti luas. Gerakan ideologi yang bertujuan untuk meraih dan memelihara kemerdekaan, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi yang sebagian anggotanya bertekad untuk membentuk sebuah bangsa yang aktual maupun yang potensial. Jadi, nasionalisme menurut Smith adalah gerakan yang berusaha merealisasikan kemerdekaan, kesatuan, dan kemapanan identitas sebagai suatu bangsa. Itu menurut Smith. Kemudian menurut Hans Cohen, ini klasik dalam nasionalisme, dia mendefinisikan nasionalisme sebagai state of mind, jadi kondisi mental, kondisi pikiran, di mana loyalitas tertinggi individu dirasakan harus diserahkan kepada negara bangsa. Bukan bangsa lagi, tapi negara bangsa, kata Hans Cohen. Saya kutip lagi Ernest Gellner. Dia mengatakan nasionalisme pada intinya merupakan prinsip politik yang berpandangan bahwa unit politik dan unit kebangsaan harus kongruen, seukuran dan sebangun. Jadi unit politik dan hal ini negara harus sepenuhnya berbasis kepada unit kebangsaan. Inilah nasionalisme menurut Ernest Gellner. Jadi Cohen dan Gellner memberikan hubungan yang pasti antara nasionalisme dengan negara bangsa. Nasionalisme itu didedikasikan untuk negara bangsa. Sedangkan Smith tidak memastikan hubungan itu. Namun dia mengatakan untuk kemerdekaan, kesatuan, dan identitas sebuah bangsa. Pertanyaannya, apa mungkin ini terrealisasi tanpa negara bangsa? Jadi, memang ada hubungan erat antara apa yang disebut dengan nasionalisme dengan eksistensi sesuatu yang disebut sebagai negara bangsa pada era ini. Demikian. Baik, Pak Tito, mengenai penjelasan apa sebenarnya nasionalisme. Selanjutnya, Pak Tito, jika tadi Pak Tito menjelaskan tentang definisi terkait dengan nasionalisme, lalu apa landasan pemikiran bagi nasionalisme gitu? Karena ya tidak serta-merta nasionalisme itu ujuk-ujuk ada gitu, ujuk-ujuk lahir gitu ya. Pasti ada landasan-landasan pikirannya gitu. Bagaimana Pak Tito? Iya. Jadi nasionalisme itu menimbulkan sikap perasaan militan gitu ya. Loyalitas kepada apa yang itu dengan bangsa dan akhirnya negara bangsa. Dan saya katakan tadi selalu berkaitan antara kebangsaan, negara bangsa, dan nasionalisme. Sehingga paling tidak unsur nasionalisme itu ada yang dianggap entitas sosial atau komunitas yang dianggap sebagai satu bangsa, ya, dianggap sebagai bangsa. Yang kedua, ada negara bangsa minimal baru dicita-citakan, ya. Negara bangsa entah itu eksis secara aktual maupun dicita-citakan sebagai suatu hal yang potensial. Yang ketiga, adanya teritori. Nah, ini khas. Negara bangsa itu memiliki teritori yang terbatas. Nah,
apa yang menjadi landasan filosofis dari nasionalisme dan negara bangsa? Saya kutip dari Eli Keduri ya. Dia mengatakan doktrin nasionalisme berpandangan bahwa umat manusia secara alami dipisah-pisahkan ke dalam berbagai bangsa. Jadi secara alami manusia itu punya jenis-jenis bangsa ini, bangsa itu gitu. Dan bahwa bangsa-bangsa itu dapat dikenali dengan karakteristik-karakteristik tertentu. Ya, memang sudah secara alami berbeda-beda. Dan kemudian satu-satunya tipe pemerintahan yang sah adalah national self-government atau pemerintahan yang diselenggarakan secara merdeka oleh suatu bangsa. Jadi bisa dikatakan dasar pijakan dari nasionalisme adalah bahwa diri manusia ya, itu dilihat sebagai bagian dari individu yang lebih besar yang disebut dengan bangsa. Kehidupan manusia merupakan bagian dari kehidupan sebuah bangsa. Yang kedua, bahwa menyatukan hidup dalam entitas kebangsaan dipandang sebagai hal yang alami, sudah sunatullah ya, sudah kodratnya manusia itu dia menginduk pada satu bangsa. Itu sudah dari sononya. Yang ketiga, bahwa setiap bangsa punya hak dasar sebagai entitas politik yang independen, yang disebut dengan national self-determination, hak untuk menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa. Inilah pijakan filosofis dari nasionalisme. Sehingga dikatakan setiap bangsa memiliki hak untuk merdeka, karena punya asumsi bahwa manusia memang tidak bisa lepas dari kebangsaan, dan tiap-tiap bangsa dalam lingkup internasional itu seperti individu yang masing-masing punya hak asasi untuk berdikari. Demikian. Ya. Baik, Pak Tito. Jadi apa sih sebenarnya bangsa itu? Apa benar yang merupakan entitas yang alami atau memang karena dibuat gitu? Ya, dari tadi kita bicara soal bangsa kebangsaan, tapi kemudian kita belum apa sebenarnya yang mereka katakan sebagai bangsa itu ya. Ya. Pertama kita harus bicara soal, karena tiap orang mungkin punya persepsi terhadap apa yang namanya bangsa itu ya. Langkah terbaik adalah kita merujuk pada realitas bagaimana manusia hari ini itu menggunakan kata bangsa. Ya, kita nggak buat-buat sendiri gitu ya. Pada faktanya, seluruh negara yang ada di dunia ini hari ini itu disebut sebagai negara bangsa. Indonesia, Jepang, China, Thailand, Saudi, Yordania, Israel, Lebanon, Mesir, semuanya dianggap sebagai nation state atau negara bangsa. Kemudian kebangsaan manusia modern selalu dikaitkan dengan negara asal mereka. Seperti ia berkebangsaan Saudi, ia berkebangsaan Qatar, ia berkebangsaan India, ia berkebangsaan Pakistan, ia berkebangsaan Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, referen atau rujukan dari konsep bangsa dalam konteks kehidupan modern hari ini yang kita dengar sehari-hari, itu artinya adalah orang-orang yang hidup dalam negara-negara yang saat ini ada. Ya, makanya ada bangsa Saudi, bangsa Mesir, bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Pakistan, dan seterusnya. Padahal orang Pakistan dan orang India itu kan sama. Jadi dalam konteks istilah bangsa modern itu merujuk pada orang-orang yang hidup dalam lingkup suatu negara bangsa tertentu. Nah, itulah referen atau rujukan dari konsep kebangsaan. Nah, saya ingin lebih jauh melihat ini menimbulkan kebingungan barangkali ya. Apa hubungan antara kebangsaan dengan ras? Ya kan? Ya. Dengan suku, dengan etnis, juga dengan entitas budaya dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah lama menggelayuti umat manusia. Seperti intelektual Prancis namanya Ernest Renan. Dia sudah mencoba untuk bertanya apa sebenarnya bangsa itu. Ya. Dia mengajukan beberapa pertanyaan seperti ini. Mengapa Belanda merupakan bangsa, sedangkan Hanover yang ada di Jerman
atau Kadipaten Parma bukan merupakan sebuah bangsa. Apa yang menyebabkan Swiss yang punya 3 bahasa? Swiss itu punya entitas sosial di dalamnya yang memiliki bahasa yang berbeda. 3 entitas. Memiliki 2 agama dan 3 atau 4 ras, kata Renan. Swiss. Namun Swiss dianggap sebagai satu bangsa dengan keragamannya. Anehnya Toskana yang homogen bukan dianggap satu bangsa. Pertanyaan itu sudah dikemukakan oleh Ernest Renan dan kita bisa melengkapi pertanyaan itu menurut konteks kita hari ini, terutama di Indonesia ya. Pertanyaannya, mengapa orang Melayu, ya, mengapa orang Melayu, Filipina dan teman-teman dengan kedekatan geografisnya, ya orang ada di Riau, ada di Kalimantan dengan keseragaman bahasanya, dengan kesamaan agama dan budayanya, kenapa orang Melayu ini tidak dianggap sebagai satu bangsa? Malah orang Melayu terpecah dan ikut menjadi bagian dari bangsa Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, berikut wilayah tradisional mereka. Ya, ini tentu menjadi pernyataan kita. Pertanyaan apa? Termasuk orang Papua juga begitu. Orang Papua ada yang ikut Indonesia, ada yang ikut Papua Nugini. Iya. Orang Timur juga gitu. Baru-baru ini pada masa pemerintahan Habibie sekarang ada bangsa Timur Leste. Ya. Pertanyaan lain, kenapa orang Jawa dengan keunikan geografisnya, ya, Pulau Jawa itu, bahasanya, budayanya, dan seterusnya tidak dianggap sebagai satu bangsa tersendiri. Malah orang-orang Jawa bersama orang Papua, Dayak, Melayu, Timur, Minahasa, Toraja, Batak, dan lain sebagainya dianggap sebagai bagian dari satu bangsa Indonesia. Dengan keterpisahan geografis, perbedaan etnis, perbedaan budaya, bahasa, serta agama. Nah, dengan unik. Pertanyaan lain, kenapa menurut kebangsaannya, ya, sebagian besar wilayah Kalimantan harus berpisah dengan dirinya sendiri. Ya. Ada Brunei, ada Malaysia, Indonesia. Iya, harus berpisah dengan wilayah Kalimantan sebelah utara, untuk kemudian bersatu dengan pulau-pulau lain seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera, Papua, menjadi wilayah bangsa Indonesia. Ini kan pertanyaan. Kalau begitu, kebangsaan ini berdasarkan apa? Berdasarkan etnis bukan, berdasarkan unit budaya bukan, berdasarkan kesamaan bahasa juga bukan, berdasarkan unit geografis juga bukan. Maka itu yang disebutkan oleh Ernest Renan, bahwa kebangsaan yang hari ini kita kenal bukan berdasarkan ras. Ya. Bangsa Amerika itu terdiri dari banyak ras imigran, ya, kecuali orang Indian. Kemudian keluarga kerajaan Inggris itu asal-usulnya dari Jerman. Lalu ras Melayu terpisah-pisah, kemudian orang Papua. Juga bukan bahasa, ini sangat jelas. Ya. Simbah saya itu, simbah putri saya itu nggak bisa bahasa Melayu, bahasa Indonesia, nggak bisa. Ya. Masih bisa ditemukan. Saya dulu KKN di daerah Pulau Suatu Gili di Madura, dan banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Aktif. Ya. Menunjukkan bahwa kita punya beragam bahasa, tapi tetap dianggap sebagai satu bangsa. Justru orang Arab yang berbahasa sama dianggap terpisah menjadi beberapa kebangsaan. Ada mereka semuanya berbahasa Arab. Ketika Italia berdiri sebagai sebuah bangsa modern, menurut Hobsbawm, hanya 3% dari penduduk Italia yang bisa berbahasa Italia. Hanya 3% saja. Agama juga jelas bukan. Karena tiap bangsa punya keragaman agama. Unit geografis juga bukan. Seperti yang kita katakan tadi, Kalimantan. Juga negara-negara Arab, ya, yang garis-garis batasnya ditentukan secara arbitrer oleh Inggris dan Prancis. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah kebangsaan-kebangsaan yang ada hari ini merupakan suatu takdir, hal yang alami, ya, hal yang ada dari sononya, pemberian Tuhan sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, jelas jawabannya bukan. Ya. Bangsa yang kita kenal sekarang dibentuk dengan melibatkan faktor-faktor yang arbitrer yang merupakan hasil keputusan manusia. Demikian Mas Fadli. Oke.
Jadi bangsa itu bukan sesuatu entitas yang alami ya, tapi memang dibentuk gitu ya, dibentuk oleh manusia itu sendiri. Jadi Iya, pertanyaan selanjutnya, jadi gini, sejak kapan tren negara bangsa itu dan paham kebangsaan itu muncul gitu? Karena hmm, kalau lihat dari tadi jawaban Pak Tito kan ini tidak secara alami ya, tapi dibentuk oleh manusia. Jadi kapan ini dibentuk oleh manusia ini tren baik. negara bangsa dan paham kebangsaan gitu? Ya, Itu silahkan. pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum itu Ya. saya ingin mengutipkan satu pernyataan yang menarik dari uh, Ernst, maaf, ya Ernst Gellner ya. Hmm. Dia punya pernyataan yang tegas dan mengejutkan terkait dengan persoalan bangsa-bangsa ini. Dia mengatakan bangsa-bangsa sebagai hal yang alami, klasifikasi manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai hal yang merupakan takdir politik, ya, itu merupakan sebuah mitos. Jadi Hmm. kata dia, keyakinan bahwa bangsa-bangsa merupakan satu hal yang alami, klasifikasi alami seperti klasifikasi ras-ras kucing gitu ya. Kemudian dianggap sebagai takdir politik manusia, bahwa setiap manusia harus hidup dalam sebuah entitas politik negara bangsa. Kata dia, semuanya adalah mitos. Nasionalisme, kata dia, kadang mengambil unit kebudayaan yang sudah ada, kemudian mengubahnya menjadi sebuah bangsa. Ya. Kita ambil contoh misalnya apa namanya, misalnya sih orang Jawa ingin mendirikan negara gitu ya. Nah, unit kebudayaan Jawa ini diambil kemudian dipolitisir, kemudian orang-orang Jawa membentuk negara bangsa. Nah, bisa jadi seperti itu, atau orang Aceh atau orang mana. Jadi seperti itu, atau kadang nasionalisme itu menciptakan unit sosial, unit kultur yang baru, ya, secara kreatif, dirintis oleh ideolog dalam tanda kutip nasionalisme itu. Kemudian kadang nasionalisme justru menghapuskan unit kebudayaan sebelumnya. Ini merupakan realitas. Kata Gellner seperti itu. Jadi jelas itu bukan suatu hal yang alami. Tapi kalau kita tanya terkait dengan Indonesia, Indonesia itu bangsa yang terbentuk oleh apa? Nah, iya. Pertanyaan muncul seperti itu. Ya. Perlu kita tegaskan bahwa menurut Hans Kohn, sebab-sebab lahirnya bangsa itu beragam sekali. Masing-masing, kata dia, sui generis. Masing-masing itu bersifat unik. Faktor yang melahirkan kebangsaan Jepang itu berbeda dengan Cina, berbeda dengan Indonesia, berbeda dengan Filipina, berbeda dengan Saudi, berbeda dengan Suriah, dan seterusnya. Nah, terkait dengan Indonesia, kita bisa baca dalam tulisan Benedict Anderson, Imaging Communities. Dia menjelaskan bahwa wilayah Indonesia itu persis merupakan wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Ya. Yang kemudian ditinggalkan setelah berakhirnya era penjajahan. Jadi batas-batas, tapal batas dari wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Indonesia itu sebenarnya adalah batas-batas yang digariskan oleh kepentingan-kepentingan kolonial. Ya. Belanda bertunding dengan wilayah-wilayah penjajahan di sekitarnya sehingga menghasilkan batas-batas yang mereka sepakati. Demikian. Ketika itu ditinggalkan, maka wilayah administratif, wilayah politik yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda, Hindia Belanda dan kerajaan Belanda itu kemudian menjadi apa yang kita kenal dengan Indonesia hari ini. Makanya apa namanya, ini menjelaskan kenapa Indonesia memiliki beragam etnis, beragam agama, beragam unit geografis begitu, karena memang terbentuk secara arbitrer, ya, relatif arbitrer oleh kekuasaan kolonial. Baik, pertanyaan tadi adalah sejak kapan gitu ya? Sejak kapan tren nasionalisme dan negara bangsa ini muncul? Ernst Renan mengatakan begini,
bangsa-bangsa itu adalah satu hal yang agak baru dalam sejarah. Zaman kuno tidak mengenalnya. Mesir, Tiongkok kuno sama sekali bukan merupakan sebuah bangsa. Itu kata Renan. Dia mengatakan hanya di Eropa dan Amerika abad 19 dan Asia Afrika abad 20, rakyat baru menyamakan dirinya dengan bangsa. Kemudian rakyat baru hidup dan melanjutkan hidupnya bersamaan dengan hidup dan kelanjutan hidup bangsanya. Maaf, ini bukan pernyataan Renan, ini pernyataan dari Hans Cohen. Jadi menurut Hans Cohen, nasionalisme dan negara bangsa lahir pertama di Eropa, ya. Settlenya, jadinya itu ya, itu pada abad ke-19, meskipun prosesnya cukup panjang, tapi jadinya negara bangsa itu menurut Hans Cohen pertama-tama adalah Inggris, Prancis ya, menjadi sebuah negara bangsa. Kemudian di Asia dan Afrika pada abad ke-20. Ini terkait dengan usaha untuk membebaskan diri dari cengkraman penjajah. Jadi penjajah datang ke negeri-negeri di Asia dan Afrika, kemudian mereka membuat wilayah teritorial di negeri-negeri jajahannya, kemudian wilayah yang dibentuk oleh penjajahan itu bagi benak kaum pribumi itu menggambarkan satu unit administratif aslinya. Tapi kemudian ketika mereka disatukan oleh pendidikan yang sama, disatukan oleh aparat administrasi yang sama, menghasilkan kesan kesatuan ya di antara rakyat pribumi dalam batas-batas wilayah yang dibuat oleh kaum penjajah. Maka mereka pun kemudian ketika ingin merdeka, ya mereka mewarisi batas-batas politik administratif yang ditinggalkan oleh penjajah itu pada abad ke-19 seperti yang di. Ya, Ustaz Tito. Halo. Jadi terkait dengan persoalan sejak kapan tren negara bangsa dan nasionalisme ini muncul, kita bisa mengutip penjelasan dari Ernest Renan misalnya. Dia mengatakan bangsa-bangsa itu adalah satu hal yang relatif agak baru dalam sejarah. Zaman kuno tidak mengenalnya. Mesir, Tiongkok dulu pada masa kuno sama sekali tidak mengenal kebangsaan. Ini menurut Ernest Renan. Kemudian menurut Hans Cohen, hanya di Eropa dan Amerika pada abad ke-19 dan Asia Afrika pada abad ke-20, rakyat menyamakan dirinya dengan bangsa. Menyamakan peradabannya dengan peradaban kebangsaan. Dan hidup dan kelanjutan hidupnya bersama dengan hidup dan kelanjutan hidup kebangsaannya. Ini menurut Hans Cohen. Menurut Hobsbawm, karakteristik dasar negara bangsa modern dan segala sesuatu yang terkait dengannya, karakteristiknya adalah modernitas. Nah, ini sesuai dengan pernyataan Anthony Giddens yang beranggapan bahwa negara bangsa itu hanya mungkin lahir dalam peradaban masyarakat modern. Nah, karena dengan segenap kelengkapannya memungkinkan lahirnya sebuah pemerintahan yang terpusat yang mampu mengontrol seluruh wilayahnya. Kemudian Benedict Anderson mengatakan bahwa di dalam nasionalisme itu ada paradoks. Ada 3 paradoks ya dalam nasionalisme. Yang pertama adalah paradoks pertama adalah klaim keperubahan nasionalisme menurut para propagandis nasionalisme. Jadi aktivis nasionalisme mengatakan bangsa kami itu sudah sangat lama, sudah sangat tua, ya, sudah sejak zaman purba begitu. Tapi dalam kenyataannya menurut studi para sejarawan kebangsaan itu bersifat modern atau baru muncul. Jadi kesimpulannya berdasarkan apa yang kita kutip, semuanya mengatakan bahwa
kebangsaan negara bangsa ini sifatnya modern. Ya kira-kira abad ke-19, kemudian menular dari Eropa, menular ke Asia Afrika pada abad ke-20. Demikian. Ya, kan tadi baru yang pertama, yang kedua dan ketiganya. Ya. Paradok menurut ya. apa namanya? Benedict Anderson ya. Ya. Yang kedua adalah daya politiknya yang besar, ya. Nasionalisme di abad modern itu memiliki daya politik yang besar, bisa melahirkan perang dan sebagainya. Itu di satu sisi, yang di sisi lain miskin filosofi. Jadi nasionalisme itu tidak memiliki pemikir-pemikir besar seperti Marx atau Hegel atau siapa namanya John Locke dan sebagainya. Tapi dia memiliki daya politik yang besar, sehingga bisa menggerakkan masyarakat Asia Afrika untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan lain sebagainya. Yang ketiga apa ya? Saya lupa. Yang ketiga maaf saya lupa. Ya nanti bisa kita jelaskan ya lebih lanjut itu. Iya. Ya. Gini, jadi kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan antara Islam dengan nasionalisme gitu, Pak Tito. Jadi bagaimana sih Islam dan kita sebagai umat Islam itu memandang pemikiran nasionalisme di tengah-tengah kita ya gitu. Bagaimana pandangan Pak Tito? Baik. Jadi yang jelas nasionalisme itu sudah memberikan identitas ya. Menawarkan identitas bagi umat manusia. Menawarkan jati diri bagi umat manusia bahwa kamu adalah bagian dari suatu bangsa. Yang pertama, yang kedua memberikan wahana politik bagi umat manusia bahwa kamu harus hidup dalam konteks negara bangsa. Di satu sisi, efek sampingnya adalah kemudian manusia memandang manusia lain, ya, memandang mana yang menjadi bagian dari kita, dan mana yang bukan menjadi bagian dari kita, itu berdasarkan aspek kebangsaan. Begitu. Kemudian manuver-manuver politik yang sah juga berdasarkan manuver negara bangsa. Maka di abad modern ini peperangan, konflik itu sebagian besar atas nama negara bangsa dan kebangsaan. Dan itu sah-sah saja, dianggap sah. Gitu. Bukan atas dasar misalnya perbedaan perang ideologi, gitu. Perang antara Marxisme dengan kapitalisme dalam bentuk yang telanjang gitu, pendukung kapitalisme, pendukung Marxisme, tidak terjadi. Yang ada adalah Soviet melawan Amerika, Vietnam melawan Amerika, begitu. Yang unik adalah pada tahun 70-an, akhir 70-an, misalnya ada dua rezim yang sama-sama Marxis yang berperang, Vietnam dan Kamboja. Rezim sama-sama Marxis. Ada negara yang sama-sama dihuni oleh umat Islam yang berperang, Irak, Kuwait, Iran, dan lain sebagainya. Kalau bukan atas nama kebangsaan, itu namanya perang saudara. Meskipun bukan berbeda ideologi. Misalnya konflik di Suriah, itu namanya perang saudara, saudara sebangsa. Ya, karena orang sudah mindsetnya, unit-unit politik yang ada itu adalah unit-unit kebangsaan. Ya. Sehingga peperangan yang terjadi itu antar bangsa. Kalau tidak antar bangsa itu namanya perang sesama saudara. Demikian. Taman makam pahlawan juga taman makam pahlawan kebangsaan. Tidak ada taman makam pahlawan kaum Marxis, nggak ada. Taman makam pahlawan orang-orang Islam, nggak ada. Atas nama kebangsaan, dengan simbol-simbol kebangsaan, dengan upacara-upacara kebangsaan dan seterusnya. Nah, bagaimana? Kenapa demikian? Karena kebangsaan dianggap sebagai unit sosial dan unit politik. Lalu bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Kalau kita tinjau agama kita, agama Islam, yang kemudian melahirkan
orang-orang yang memeluk agama Islam yang disebut dengan al-ummah al-islamiyah itu. Ya. Islam tampaknya menegaskan atau memberikan petunjuk bahwa umat Islam itu bukan hanya orang-orang yang diikat oleh kesamaan akidah, selesai. Bukan sekedar itu. Kemudian menganggap kesamaan akidah itu sebagai atribut yang sekunder. Ya, kalau kan tadi itu hakikat yang utama manusia dalam perspektif nasionalisme adalah kebangsaannya. Ya kan? Perbedaan agama dianggap tidak terlalu penting. Kesamaan agama juga dianggap tidak terlalu penting. Gitu. Tapi dalam kacamata Islam, kalau kita merujuk kepada nas-nas yang ada, nampaknya Islam itu menghendaki agar umat Islam tidak hanya menjadi orang-orang yang diikat oleh satu akidah, tapi Islam juga menghendaki agar umat Islam itu menjadi satu kesatuan politik. Itu. Ya. Kita bisa buktikan, misalnya dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ya, ayat ini sangat terkenal. Oke, memang ayat ini bicara soal larangan untuk berpecah belah secara umum dan perintah agar umat Islam bersatu. Tapi dalam kenyataannya, kesatuan dan larangan berpecah belah itu tidak terwujud secara sempurna kecuali dengan kesatuan politik. Ya. Kita tahu Palestina sudah menderita penjajahan itu sejak tahun 48 dan tidak pernah selesai. Umat Islam tidak pernah seia sekata, umat Islam tidak pernah melakukan suatu gerakan yang signifikan untuk menyelesaikan kasus penjajahan Israel atas negeri kita, Palestina itu, karena kita tidak memiliki kesatuan politik. Itu real. Kita lihat nas lainnya. Surah At-Taubah ayat 29. Ini nas yang mungkin tidak disukai oleh sebagian orang humanis. Ya. Ayat ini mengatakan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Mohon maaf, ini persoalan perang, agak sensitif. Yeah. Jadi ini ayat memerintahkan untuk berperang. Tapi nanti ada catatannya ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Dan mereka juga tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Dan juga tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahli kitab. Jadi ayat ini memerintahkan orang Islam untuk berperang. Memerangi orang yang tidak beriman. Memerangi orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan memerangi orang yang tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahli kitab. Wah, ini ajaran macam apa ini? Gitu ya. Hatta yu'tul jizyah. Sampai mereka mau membayar jizyah. Sampai mereka menyerahkan jizyah. Jizyah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh non-muslim kepada pemerintah umat Islam sebagai tanda bahwa mereka tunduk, maksudnya patuh terhadap hukum-hukum Islam, hidup di dalam kekuasaan umat Islam. Sebagai gantinya, umat Islam melalui pemerintahannya akan memberikan pelindungan, pembelaan terhadap hak hidup, harta, kehormatan, dan darahnya. Nah, ini yang disebut dengan akad zimmah. Jadi ayat ini atau ayat 29 memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau membayar jizyah. Ya, ini secara praktis ya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mengutus pasukan untuk berperang, beliau senantiasa berpesan, serulah mereka ke dalam Islam. Kalau mereka mau memeluk Islam, selesai, tidak perang.
Bagaimana kalau mereka mau tidak masuk Islam? Tawarkan kepada mereka jizyah. Bukti bahwa mereka tunduk kepada Islam. Bagaimana kalau mereka nggak mau bayar jizyah? Baru kemudian mintalah perlindungan kepada Allah dan berperang. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam itu memiliki kekuasaan politik yang membawa misi untuk menyebarkan Islam. Tidak memaksa orang untuk memeluk Islam, ya, tapi sifatnya itu menghilangkan halangan-halangan politik, halangan-halangan militer yang dapat menghambat sampainya Islam ke suatu negeri. Gitu. Singkat kata, pemerintahan yang tidak Islami yang ada di negeri itu kemudian didatangi, lalu diminta untuk bergabung ke dalam Islam dan membayar jizyah. Kalau nggak mau, baru terjadi peperangan, bukan dalam rangka memaksa mereka untuk memeluk Islam, jadi dalam rangka menghilangkan halangan-halangannya. Karena yang namanya sampainya Islam itu bukan hanya sampainya berita tentang Islam, tapi sampainya penerapan Islam. Gitu. Nah, ayat ini jelas menunjukkan kaum muslimin harus memiliki entitas politik. Nah, selain misalnya surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Menurut para mufassir, memang ada perbedaan pendapat. At-Tabari memilih yang namanya ulil amri itu artinya adalah pemimpin. Ya, karena hanya pemimpinlah orang yang wajib ditaati perintahnya, selain dalam perkara yang maksiat. Ya, kalau ulama itu enggak, ulama itu diambil ilmunya, diteladani, dihormati gitu. Tapi kalau ulama memerintahkan kita untuk melakukan suatu hal yang mubah, itu tidak wajib diikuti. Tapi penguasa kalau memerintahkan suatu hal yang mubah, itu harus diikuti menurut syariat. Maka ulil amri di sini konteksnya adalah penguasa. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih pendapat dalam segala sesuatu apapun, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini orang-orang yang beriman itu memiliki ulil amri minkum, memiliki ulil amri di antara kalian. Artinya sesama orang beriman itu harus kumpul, membentuk satu ikatan politik dan memiliki pemimpin yang pemimpin itu memiliki kapasitas untuk menyelesaikan seluruh perkara dengan apa yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa kita, umat Islam, harus memiliki entitas politik. Baik, dari nas sunnah misalnya, Rasulullah SAW pernah diriwayatkan, Innallaha zawaliyal ardo, fara'aitu masyariqaha wa magharibah. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan bagiku bumi seolah-olah dikumpulkan gitu ya. Fara'aitu masyariqaha, sehingga aku bisa melihat bagian timurnya, wa magharibah, dan bagian baratnya. Wa inna ummati fayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya umatku, yakni umat Islam, kekuasaannya akan sampai ke seluruh daerah yang dikumpulkan oleh Allah kepadaku. Artinya, kekuasaan umat Islam akan meliputi wilayah timur dan barat, tanpa batasan teritori yang dianggap sebagai wilayah tradisional dari suatu bangsa. Bagian. Ini menurut hadis ini. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu ay yashqa asakum wa yufarriqa jama'atakum faqtulu. Siapa saja yang datang kepada kalian, sedangkan urusan kalian berada di tangan seorang laki-laki, yakni pemimpin. Jadi kalian bersatu dalam suatu kepemimpinan seseorang. Kemudian dia ingin memecah belah kesatuan kalian dan jamaah kalian, maka bunuhlah ia. Perintah untuk membunuh orang yang hendak memecah belah kesatuan politik umat Islam ini menunjukkan bahwa umat Islam dilarang untuk berpecah secara politik. Nah, nas-nas ini menunjukkan bahwa
seharusnya umat Islam sadar bahwa mereka bukan hanya sebuah ikatan akidah, entitas akidah, tapi mereka harus mengejawantahkan kesatuan akidah itu agar memiliki implikasi yang jelas dalam kehidupan dalam bentuk entitas politik. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan konsep nation state ya, ini merupakan apa ya? Suatu bentuk kompetitor dari konsep politik Islam, begitu. Yeah. Karena Islam mendasarkan ikatan filosofinya pada kesamaan akidah, yang kemudian kesamaan akidah itu menjadi basis dari berdirinya suatu entitas politik, dan satu lagi entitas politik ini mengembangkan misinya untuk berdakwah, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dan tidak mengenal batas-batas teritori yang tetap. Ini menurut Islam yang harus disadari oleh kita bersama. Walau alam bisawab. Ya. Demikian. Ya. Baik, Pak Tito. Sebelum ke penutupan dan closing statement dari Pak Tito, mungkin sedikit contoh kasus mengenai topik kita pada sore ini. Jadi kan topik kita kali ini kan cerdas menyikapi fenomena nasionalisme di negeri Muslim. Jadi kayak gini. Ya. Kita kan tentu sebagai seorang Muslim yang berada di Indonesia, ketika melihat saudara Muslim yang lain di negeri yang lain ya, misalkan di Rohingya, di Xinjiang, di Palestina, itu merasa geram gitu, ya Ustadz ya. Namun apa daya, kita walaupun di negeri yang damai, tapi kalau kita lihat mungkin kita hanya bisa menyuarakan untuk kepada pemerintah untuk membantu mereka gitu. Tapi sementara pada kenyataannya bantuannya tuh hanya bukan bantuan yang konkret ya, mungkin hanya pangan, hanya obat-obatan. Sementara yang dibutuhkan oleh mereka, oleh kaum muslim di negeri-negeri yang mungkin tertindas adalah bantuan perlindungan gitu. Nah, bagaimana kita tuh cerdas menyikapi hal itu gitu. Ini contoh kasus aja gitu ya. Ini adalah contoh nyata yang selama ini kita rasakan, bagaimana apa yang menjadi tuntutan syara berupa kesatuan umat Islam seperti tubuh ini. Ya, Rasulullah mengatakan karojulin wahid ini istakara suhu tada'ala husairul jasad bil humma wasat. Orang-orang iman itu seperti seorang laki-laki, seorang manusia ya, yang apabila salah satu anggota badannya sakit ya, maka seluruh anggota badannya itu akan merasakan sakit pula, dengan demam, tidak bisa tidur. Ini teorinya demikian, idealnya di dalam Islam. Jadi dalam kenyataannya kasus Rohingya misalnya, saat ini kan baru ramai itu di Malaysia. Ya, orang-orang Malaysia ini sudah merasa terganggu nih dengan pengungsi ini, dan mereka dianggap sebagai orang asing. Kenapa? Karena faktor kebangsaan sekali lagi. Kita ini orang Malaysia, mereka ini orang asing yang numpang di sini. Bahkan ada seorang intelektual yang doktor ya di dalam status Facebooknya mengomentari fenomena orang-orang Rohingya itu ya, yang dikatakan sebagai bangsa yang sejak kapanpun tidak akan memiliki negaranya sendiri. Kenapa? Karena sifatnya yang suka mengkhianati pemimpin, kata dia seperti itu. Ini dia sudah berpikir dalam frame kebangsaan sebagai hak politik. Bahwa bangsa Rohingya tidak akan memiliki negaranya sendiri. Ya, maka dia numpang di negara kita. Kita orang berbangsa ini, dia orang berbangsa itu. Dia numpang di sini dan dia sudah mulai membuat gangguan di sini. Ini adalah fakta real yang terjadi di kalangan umat Islam. Terutama Islam, orang Rohingya umat Islam, orang Malaysia juga umat Islam. Nah, ini adalah fakta konkret di mana konsep nation state dengan basis kebangsaannya itu tidak bisa mengakomodir tuntutan syarak untuk menjadikan umat Islam itu sebagai satu tubuh yang saling merasakan sakit, saling merasakan bahagia. Seperti yang saya katakan tadi, paling jauh umat Islam yang berbeda kebangsaan melihat penderitaan umat Islam lain, ya,
yang jauh di sana atau yang ada di negeri lain itu melihatnya seperti problem yang dialami oleh tetangga, ya kan? Yeah. Baik tetangga tentu memberikan bantuan, tapi yang namanya tetangga ya tetangga. Seorang kepala keluarga tidak mungkin mengorbankan dirinya dan mengorbankan anak-anaknya untuk membela tetangga. Lain hanya kalau itu terjadi pada anak dia sendiri, mungkin dia akan mempertaruhkan segala-galanya untuk membela anaknya. Begitu kan? Nah, coba kita ingat kembali ketika kaum muslim memiliki entitas politik yang tidak terkekang oleh konsep kebangsaan seperti ini. Contoh yang terkenal adalah kisah tentang Khalifah Mu'tasim billah yang membela kehormatan seorang wanita meski itu ada di negeri lain ya yang jauh dari Baghdad, dan dia mengerahkan pasukannya untuk membela seorang wanita. Dan contoh lain banyak ya, bagaimana misalnya Kesultanan Utsmani memberikan bantuan ke sana kemari ketika orang-orang Eropa mulai melakukan penjajahan di negeri-negeri Islam. Demikian. Karena itu sekali lagi itu adalah implikasi dari tren negara bangsa yang saat ini dialami oleh atau mengungkung umat Islam di zaman modern ini. Ya, baik Pak Tito Priyostomo. Jadi apa kesimpulan atau closing statement dari bahasan kita kali ini ya mengenai cerdas menyikapi fenomena nasionalisme di negeri Muslim? Silahkan Pak Tito. Baik, yang pertama kita harus kritis terhadap keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat. Ya. Jadi keyakinan bahwa konsep nation state, negara bangsa adalah satu hal yang alami, ya, yang sudah dari sononya. Seperti kita kan, kita taunya adalah lahir sebagai bangsa ini, sehingga kita harus membela ini itu ya, karena kita dikodratkan, ditakdirkan sebagai bangsa ini dan seterusnya. Itu harus kita lihat secara kritis. Dan pada faktanya ternyata setelah kita kaji apa yang namanya kebangsaan itu ternyata bukan suatu hal yang alami. Ada peran manusia di situ, ada peran sejarah sosial politik yang membentuk kebangsaan itu, yang bukan sebagai satu hal yang given dan tidak bisa diubah, gitu. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa ternyata sekat-sekat kebangsaan, ya, sekat-sekat nation state, ternyata tidak mewadai tuntutan-tuntutan syarak, tuntutan-tuntutan Islam kepada umatnya untuk bersatu, untuk berpegang teguh, sama-sama berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk saling tolong-menolong dan saling merasakan penderitaan satu sama lain seperti ibarat satu tubuh. Nah, oleh karena itu, kita harus mengkaji ulang bagaimana konsep politik di dalam Islam dan konsep loyalitas. Nah, loyalitas kita harus ditaruh di mana dan bagaimana Islam memandang membedakan manusia mana yang harus kita anggap sebagai bagian dari kita dan manusia mana yang harus kita anggap sebagai bagian dari yang lain. Kita ubah semuanya mengikuti konsep yang dikehendaki oleh Islam. Walau alam bisawab, demikian barangkali Mas Fadil. Iya. Terima kasih jazakallahu khair kepada Pak Tito Priyostomo yang telah bergabung pada Ngabuburit Online bersama intelektual Muslim kali ini. Terima kasih juga kepada sahabat komunitas literasi Islam yang terus menyimak YouTube kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di program yang sama esok sore. Pemirsa, tetap jaga kesehatan dan terus tambah wawasan. Jangan pernah berhenti untuk terus mengkaji Islam, karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Stay and work at home bersama komunitas literasi Islam. Saya Muhammad Fadilah Abdussalam, beserta tim komunitas literasi Islam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.